Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang TikTok Ads, khususnya GMV Max dengan mode optimalisasi anggaran penayangan maksimum ya, atau anggaran max delivery gitu ya. Atau bisa juga penayangan maksimal gitu ya, sama aja gitu ya. Intinya max delivery atau penayangan maksimum itu akan memaksimalkan anggaran yang teman-teman itu setting gitu ya. Jadi 500.000 ini misalnya di sini anggaran penayangan maksimum 500.000 ini tentu akan habis dalam sehari gitu ya di situ. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah tidak mesti ya, tidak mesti, tidak pasti anggaran maksimum itu performanya akan baik seperti ini gitu ya. Ini termasuk bagus karena 10,81 ya, di mana biaya perpesanannya 13.000. Semakin tinggi target, semakin tinggi hasil ROI ya, di mana hasil ROI ini adalah pendapatan kotor dibagi biaya, maka ketemulah ROI gitu ya di situ. Semakin gede maka semakin kecil biaya perpesanan atau biaya per hasilnya. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah tidak mesti ya. Misalnya teman-teman di JMV Max dengan target ROI itu teman-teman susah banget naik. Nah, coba teman-teman menggunakan max delivery atau anggaran penayangan maksimum. Sebagai contoh, campaign di produk ini ya, ini hanya ada satu produk ya, di mana di sini ada orderan 42 dengan ROI 10,8. Ini ketika teman-teman, yang perlu teman-teman pahami benar-benar, ketika teman-teman itu mengaktifkan anggaran penayangan maksimum atau max delivery, maka target ROI ini, anggaran ini tidak dipakai ya. Dia off, dia mati gitu ya. Yang dipakai adalah anggaran penayangan maksimumnya yang aktif iklannya. Nah, kalau kalau dari data itu bagus seperti ini, ada 42 ya, termasuk bagus 10,81 gitu ya. Nah, teman-teman bisa pertahankan gitu ya. Akan tetapi kalau datanya membuat teman-teman itu boncos ya, atau ROI-nya kecil gitu ya. Di sini ini saya set dari tanggal 26 Desember sampai 21. Sebetulnya di set 7 hari juga nggak masalah ya. Di sini 7 hari. Oke, 7 hari. Kita lihat berapa ROI-nya ya di 7 hari. Memang agak lambat di sini untuk TikTok Ads itu. Nah, ini. Nah, 7 hari 42 gitu ya. 14 sampai 21. Nah, ini kebetulan hasilnya rata-rata 10,78. Untuk hari ini kita cek. Ya, agak lambat di TikTok itu selalu seperti ini. Nah, di sini kemarin ini anggaran hari ini ya. Sorry, ini hasil campaign hari ini itu ada 8 orderan itu dengan ROI 10,25 gitu ya. Kemarin coba kita cek. Kemarin 30 ya, dengan ROI 10,78 gitu ya. Di situ menghabiskan 393.000. Sekali lagi, ROI ini adalah dari pendapatan kotor dibagi dengan biaya gitu ya. Yang namanya iklan gitu ya, di setiap produk itu hasilnya tidak sama teman-teman ya, hasilnya tidak sama, tergantung di situ track record penjualannya dan seterusnya. Produk beda di toko yang sama hasilnya beda ya, produk yang sama di toko berbeda juga hasilnya berbeda gitu. Maka teman-teman harus fokus ke produk teman-teman gitu ya,
untuk mempelajari karakteristik ya, unique selling point-nya apa yang perlu ditonjolin dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk produk ini ya, blazer jeans jaket wanita panjang oversize ini kebetulan dengan 500.000 ini ROI-nya dengan max delivery di atas 10. Bagaimana dengan produk yang lain gitu ya? Nah, produk yang lain tentunya akan berbeda. Ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Kita cek ya. Di situ. Nah, kita atur di sini teman-teman. Kalau teman-teman mau setting ya iklan max delivery ini, silakan teman-teman untuk cara settingnya simak di video sebelumnya ya tentang max delivery atau penayangan maksimum di JMV Max. Ini khusus TikTok Ads ya, TikTok Ads ke TikTok Seller, di mana di sini lebih membahas GMV Max ya, GMV atau GMV ya, namanya saja GMV Max. Itu GMV itu pendapatan kotor, max itu untuk memaksimalkan pendapatan kotor gitu ya. Nah, ini ada 44 produk saya jadiin satu. Tentu dia hasilnya akan berbeda-beda ya. Kita lihat detail gitu ya. Ingat, nggak selalu ini totalnya 1,2 juta gitu ya. Di situ. 1,2 juta untuk anggaran maksimum karena terdiri dari banyak produk nih. Ada 44 produk gitu ya. Nah, teman-teman bisa oke, ini agak sedikit lelet ya. Mohon maaf. Agak sedikit lelet. Nah, di sini ya, contohnya ini. Nih, penayangan maksimum ya. Di sini ada 256 ROI-nya. Kecil kan? Di situ. Nah, di sini ada yang 7, ada yang 4,12 ya. Ada yang 3, ada yang 1,27, bahkan ada yang 33 gitu ya. Nah, ini bervariasi teman-teman. Nggak mungkin akan sama. Nah, ini kalau yang ada penayangan maksimum, maka dia yang aktif adalah penayangan maksimum. Nah, kalau misalnya dirasa teman-teman itu ROI-nya jelek ya, di bawah 2 gitu, berarti teman-teman pasti boncos gitu ya. Teman-teman bisa ke kembaliin ke dihapus ya, kembaliin ke target ROI dengan cara apa nih? Kita cari dulu ya yang memang penayangan maksimum terus. Nah, kalau ada penayangan maksimum seperti ini anggarannya berarti dia aktif penayangan maksimum. Ingat, penayangan maksimum aktif, maka ya, maka yang menggunakan target ROI itu nonaktif. Nah, kalau seperti ini yang muncul ROI target berarti kita menggunakan ROI target gitu loh. Nah, di sini kita cek ROI-nya. Nah, ini misalnya 1,9 masih oke sih. Nah, ini ada 1,27 nih. Ini baru saja saya hapus. Misalnya 1,9 ini tidak memenuhi syarat ya. Standar teman-teman harus di atas 2 misalnya. Nah, teman-teman bisa hapus nih dengan hapus untuk max delivery atau penayangan maksimumnya dengan cara edit. Nah, seperti ini ya. Teman-teman hapus. Seperti ini. Maka max delivery tidak akan kita hapus, sudah kita hapus dengan seperti itu, tentunya akan beralih ke target ROI lagi. Jadi kalau hanya produk yang menggunakan max delivery ya, ada anggaran kita memasukkan saja yang akan menggunakan max delivery. Namun kalau ini seperti ini ROI target itu tidak menggunakan max delivery gitu ya. Itu yang perlu teman-teman pahami dari max delivery. Tidak selalu produk dengan max delivery itu hasilnya bagus. Itu ya. Tapi yang di atas tadi ya, ini bahkan pakai ROI target ya. Ini pakai ROI target. Setiap produk ini ada 33 hasil ROI-nya ya di situ. Coba kita cek lagi di produk yang lain. Ini kebetulan dalam satu campaign ada banyak produk. Karena ini hasil dari scaling sebelumnya. Wah, di sini ini hasilnya kok 0,89 nih.
Nah, kita kembaliin aja nih, kita hapus max delivery-nya karena di bawah standar gitu. Biarkan beralih ke ROI target. Dengan ROI target atau target ROI ya, teman-teman, itu hasil ROI-nya akan jauh lebih stabil dibandingkan dengan max delivery. Nah, kapan teman-teman itu memakai max delivery? Yang pertama, teman-teman misalnya launching produk baru ya, upload produk baru. Silahkan pakai max delivery biar dapat banyak orderan dulu, biar dapat banyak ulasan dulu gitu ya. Di situ. Karena akan dimaksimalkan benar-benar tuh anggarannya dalam sehari gitu ya. Di situ. Kemudian kita cek lagi ya, yang pakai max delivery terus di sini max delivery, nah ini 2,9 masih oke ya. Ini yang barusan kita hapus jadi ROI target gitu ya. Kemudian ini 1,91. Kalau memang di bawah istilahnya standar teman-teman, silakan teman-teman hapus. Nah, kalau misalnya ini produk yang jarang laku, teman-teman pengen laku, ya rugi dulu nggak masalah gitu. Seperti ini, ya. Di situ. Oke, kemudian kita lanjut ke produk seterusnya untuk max delivery ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, max delivery itu tidak selalu bagus, ya. Tidak selalu hasilnya bagus, gitu. Tapi sangat mungkin juga bagus gitu. Ini pakai ROI target semua. Nah, kalau teman-teman misalnya di antara ini mau di setting max delivery boleh nggak? Boleh. Caranya gimana gitu ya. Nah, di sini tinggal diklik ya. Penayangan maksimum. Terus teman-teman masukin. Misalnya minimal kan 100.000. Teman-teman masukin 100.000 dulu. Baru kalau misalnya nanti bagus hasilnya, baru kita naikkan. Gitu ya. Di situ. Simpelnya untuk max delivery ini analisa kalau 7 hari udah jalan kok ROI-nya makin turun ya teman-teman matikan saja gitu ya di situ untuk max delivery. Oke. Ini ya yang barusan. Ini kita set waktunya 7 hari nih ya. Ini pakai ROI target, misalnya pakai ROI target ini di banyak produk. Ini 7 hari nggak ada orderan nih, gitu ya. Nah, teman-teman bisa beralih ke max delivery. Itu pilihannya ya teman-teman ya. Misalnya ini kita mau kasih 100.000 nih, biar produk ini laku. Nah, fungsi dari max delivery ini, kalau ada produk yang teman-teman yang tidak laku bisa pakai max delivery gitu ya. Di campaign GMV Max. Nah, ini juga boleh nih kita ubah 100.000 misalnya. Konfirmasi seperti ini cara settingnya. Teman-teman bisa batasi juga di waktu tertentu ya. Terserah teman-teman gitu ya. Sekali lagi, kapan sih max delivery ini teman-teman pakai? Ketika misalnya produk nggak laku ya. Ada teman-teman ada yang laku banyak ada, tapi ada yang nggak laku. Nah, teman-teman bisa di produk tersebut pakai max delivery gitu ya. Itu ini kok dalam seminggu cuma habis 3.000-an nih. Nah, kita pakai max delivery gitu loh. Atau penayangan maksimum atau maksimal ya. Sama aja maksimum atau maksimal gitu ya. Nah, misalnya kita kasih minimalnya 100.000 ya. Ingat-ingat, ini akan habis dalam sehari. Teman-teman bisa atur waktu mulainya ataupun nah, teman-teman ngatur waktu mulai dan berakhirnya ini misalnya teman-teman untuk waktu tertentu untuk flash sale ya. Nah, biasanya kan 2 sampai 3 hari itu atau di twin day dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman dengan max delivery itu teman-teman bisa iklanin ya secara maksimal di momen-momen promosi ya, baik itu twin date kayak Ramadan sale gitu. Teman-teman bisa tuh setting selama 1 bulan dimaksimalin gitu, misalnya seperti itu.
Oke ya, kita klik konfirmasi. Sekali lagi ya, teman-teman, Max Delivery ini teman-teman bisa pakai khususnya buat launching produk baru. Ya, yang pertama. Kemudian pada saat masa promosi. Nah, ingat, ketika Max Delivery ini aktif, maka anggaran ROI target nggak terpakai. Artinya, anggaran yang pakai ROI ini, pakai target ROI ini tidak aktif. Yang aktif adalah Max Delivery-nya. Gitu ya. Di situ, semoga menjadi gambaran teman-teman. Ya, teman-teman harus bisa menganalisa nggak semua yang namanya campaign itu bagus gitu ya. Nah kayak gini, kalau memang Max Delivery-nya nggak bagus nih, ya seminggu cuman kemakan satu kok tinggi banget gitu ya misalnya. Nah teman-teman bisa nonaktifin. Cara menonaktifin Max Delivery gimana? Nah kita lihat detail. Kebetulan ini satu produk ya, satu produk. Ini kita filter di sini. Jadi masalah keboncosan yang namanya iklan itu testing teman-teman ya. Teman-teman harus tahu, testing itu berarti harus dijalankan dulu baru teman-teman tahu seperti apa performanya. Sehingga kalau teman-teman itu takut boncos, ya jangan ngiklan gitu. Solusinya seperti itu. Kalau saya simple aja ya. Kalau takut boncos jangan ngiklan. Kalau teman-teman ingin untung, ya teman-teman harus jalankan iklan dulu, baca datanya, pahami ilmunya. Nah, ini kita pilih maksimum delivery ya. Nah, di sini cuma ada satu ya. Ini padahal waktunya 7 hari. Coba kita set. 7 hari. Paling tidak 7 hari ya analisanya. Jadi pasti ada yang bagus, pasti ada yang jelek. Itu hukum alamnya. Sehingga teman-teman itu tidak perlu istilahnya mikir, wah saya boncos. Ya pasti boncos kalau mau ngiklan gitu loh. Di awalnya. Karena kita harus testing, menyeleksi ya. Mana yang campaign menghasilkan buat teman-teman. Gitu ya. Di situ. Nah di sini, ini maksimum delivery-nya 200.000 ya. Ini 2 hari jalan kalau di sini karena 400-an kan gitu. Cuman ada satu. Nah, ini kita perlu matiin kalau seperti ini. Max delivery-nya dengan hapus. Nah, kalau dihapus berarti beralih ke target ROI-nya. Campaign dengan target ROI-nya. Ingat, campaign dengan target ROI itu lebih stabil kalau teman-teman itu tahu ilmunya. Ya, kalau teman-teman belum paham cara setting GMV Max dengan target ROI, ya, silakan simak di video saya berkaitan dengan cara setting GMV Max. Di mana apapun itu platform periklanan apapun itu termasuk GMV Max di TikTok itu butuh sistem mempelajari audiens yang tepat teman-teman gitu ya. Nah, di situ rata-rata butuh 7 hari sekali lagi. Butuh waktu 7 hari agar paling rata-rata 7 hari ya. Kalau di GMV Max itu saya patokannya 7 hari biar sistem itu paham audiens kita. Sehingga dengan memahami ya, nanti hasil ROI kita jadiin settingan target ROI-nya gitu ya. Kalau untuk GMV Max dengan target ROI bukan Max Delivery gitu ya. Di situ. Ini kita sudah hapus ya. Walaupun di sini masih ada cookies-nya, itu sudah terhapus akan beralih ke ROI target. Ciri-cirinya di sini. Nah, di sini akan muncul settingan penayangan maksimumnya. Ini berarti kita pakainya ROI target untuk di satu produk. Gitu ya. Nah, kalau kita setting today gitu ya. Nah, saya akan tunjukin bahwa ROI itu bervariasi ya teman-teman. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Kalau yang tinggi teman-teman bisa naikkan, kan gitu ya. Sekali lagi ini bahasanya adalah Max Delivery. Nah, di sini kalau dia yang ada anggaran Max Delivery-nya, maka anggaran ROI target ini diabaikan. Nah, ini contoh-contoh ya campaign-nya. Nah, ini teman-teman lihat ya, bervariasi ya.
ada yang 7,6, ada yang 11,92, ada yang 5,79, ada yang 0, nih, ada yang 9, ada yang 0,7. Nah, di sini teman-teman bisa matiin yang 0,7 ini untuk penayangan maksimumnya gitu ya. Nah, ini parah banget hari ini gitu ya. Namun patokannya jangan hari ini saja, kemarin gimana gitu ya. Atur waktunya gitu ya. Di situ. Ini yang lumayan bagus nih. Ini padahal hari ini 11,92 ya. Kemudian kita cek untuk halaman selanjutnya. Karena ada banyak campaign ya. Teman-teman tidak harus membuat banyak campaign seperti ini. Untuk pemula ya, khususnya toko baru, silahkan teman-teman bisa pakai all produk ya, dan teman-teman bisa setting masing-masing dari produknya, max delivery-nya gitu ya. Nah, ini hari ini malah kosong nih, tapi sudah makan biaya nih kan. Kalau max delivery, kalau ada anggaran max delivery artinya untuk ROI targetnya itu mati. Itu jadi catatannya ya. Oke, semoga teman-teman punya gambaran tentang iklan itu seperti apa ya. Tidak selalu akan bagus, maka teman-teman harus testing, pilih mana yang bagus gitu ya di situ. Kalau teman-teman misalnya kok melihat tuh ada yang jualan kelas online atau e-course, terus mamerin hasil, loh ini loh saya ngiklan sekian ya, misalnya 800.000 dapat omset 100 juta dan seterusnya dengan ROI bla 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 tinggi gitu ya. Nah, di situ tidak, itu yang jadi catatan buat teman-teman, itu memang data. Benar itu data ya. Untuk ke sana kalau pakai ROI target itu butuh waktu, butuh proses. Nah, setting target ROI yang saya sampaikan itu adalah prosesnya. Jadi yang perlu sampean pahami, perlu teman-teman pahami untuk paham tentang iklan, untuk menaikkan omset dengan iklan itu adalah teman-teman paham prosesnya. Bukan dipameri hasil, terus teman-teman pengen kayak gitu. Kalau toko teman-teman baru, tentu nggak akan sama hasilnya, gitu ya. Teman-teman tokonya lama juga belum tentu sama hasilnya, gitu lah. Di situ ya, di situ. Bisa saja lebih gede, bisa saja lebih kecil, gitu ya. Dan pasti kalau teman-teman, intinya teman-teman di iklan itu teman-teman harus tahu bahwa ada sistem yang mempelajari audiens teman-teman. Nah, itu rata-rata butuh waktu 7 hari ya teman-teman ya. Butuh waktu 7 hari. Sehingga teman-teman itu harus ngerti banget, ngerti benar gitu ya. Di awal iklan itu pasti boncos karena sedang testing kita ini. Gitu ya. Sedang memilih mana yang bagus, campaign yang perlu kita jalankan, produk mana yang menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan, ya di off dulu ya. Kita fokus yang menghasilkan dulu gitu ya di situ. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman untuk kemajuan jualan online teman-teman, usaha teman-teman gitu ya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru tentang iklan. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya sampaikan secara runtut, secara logis. Bukan saya kasih kulitnya untuk teman-teman itu ikut kelas saya, gitu ya. Di situ, teman-teman yang mau konsultasi lewat grup WA ya ataupun Telegram, silahkan teman-teman bisa traktir kopi di bawah deskripsi video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih bersama saya Mas Tova.